Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi. Kali ini saya ingin membahas mengenai Pertamina Gas Negara atau Pegas. Dulu biasanya kita tahunya adalah perusahaan gas negara, tetapi sekarang dia sudah dikonsolidasikan masuk ke dalam Pertamina Gas Negara. Oke, mungkin teman-teman bilang, wah ini telat nih ngebahas Pegasnya. Yes, karena memang saya mau meneliti dulu Pegas itu performanya seperti apa. Karena dia kan ambruk dari level sekitar 5.000, yang biasanya dia main di level 5.000, 6.000, tiba-tiba kemudian dia ambruk sampai dengan levelnya jatuh ke level di bawah 800 bahkan ya. Jadi memang Pegas ini bukan merupakan emiten favorit saya, tetapi sekarang sudah mulai menjadi emiten favorit saya setelah saya utak-atik sedikit fundamentalnya. Oke, mari kita lanjut langsung. Ya, berikut adalah highlights dari Pegas. Ya, saya coba. Ya, ini berikutlah ada highlights dari Pegas. Ya, teman-teman, ini adalah Pegas di kuartal pertama. Yang saya pengen ajak teman-teman lihat yang paling penting adalah ya, selalu melihat di sini. Operating profit, sebenarnya net profit saya tidak terlalu melihat. Saya lebih melihat operating profit dan EBITDA. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan di operating profit dan juga di EBITDA. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena teman-teman lihat revenue-nya naik lebih tinggi dibandingkan dengan cost of revenue-nya. Jadi cost of revenue-nya ini naiknya tidak terlalu signifikan. Ini biaya ya, maksudnya ini biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan dibanding dengan pendapatan yang meningkat. Jadi saya mau ajak teman-teman jangan selalu ngeliat bottom line, tapi kita lihat dulu operating profit dan EBITDA, karena itu yang paling penting. Kemudian kita bisa lihat revenue contribution-nya. Nah, di sini kita bisa lihat seberapa efektifnya si Pegas itu. Kalau kita melihat dari bisnis upstream-nya, ya, kalau memang gas trading dan transmission-nya ini memang besar sekali pendapatannya. Tetapi, ya, kita harus melihat dari kontribusi pendapatan yang hanya 14% untuk upstream, Pegas berhasil membukukan EBITDA kontribusi dari upstream itu sebesar 35%. 35% ya teman-teman. Ini luar biasa besar. Karena biasanya kalau dia 14%, kontribusi revenue-nya biasanya kontribusi ke EBITDA-nya dia lebih rendah. Tapi ini dia lebih tinggi kontribusi terhadap EBITDA-nya. Jadi ini yang harus teman-teman lihat. Ternyata jadi setelah integrasi dengan Pertamina Gas, bisnis upstream-nya Pegas semakin moncer atau semakin tokcer. Nah, nanti mari kita lihat apa aja bisnis portofolio dan apa yang menyebabkan Pegas semakin moncer untuk bisnis upstream-nya. Ya, ini adalah bisnis portofolio Pegas ya. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk memahami juga sisi bisnis dari Pegas. Nah, ini upstream-nya, ini ada midstream, dan ini ada downstream. Saya mau jujur sama teman-teman, sebenarnya saya kalau bisnis gas dan minyak saya sebenarnya kurang paham. Tetapi manajemen sudah memberikan guideline bagaimana bisnis itu dijalankan. Jadi bagi kita sebagai investor kita bisa meneliti dan melihatnya. Ya, ini adalah yang memberikan kontribusi yang naik signifikan terhadap apa namanya, EBITDA contribution, yaitu bisnis upstream. Biasanya Pegas itu paling banyak kalau nggak salah ini nih mereka nih, gitu. Ya, mari kita lihat. Ya, gas trading dan transmission. Ini yang paling besar dari Pegas memberikan kontribusi. Tetapi sekarang ke EBITDA-nya sekarang upstream-nya sudah mulai meningkat. Oke, bisnis portofolio domestiknya Pegas, ya teman-teman bisa lihat.
Pegas masih banyak berkonsentrasi di Pulau Jawa, Sumatera, dan sedikit di Kalimantan. Kemudian apa yang baru di kuartal 2 tahun 2022? Ya, benar teman-teman. Pegas juga terlibat di dalam Rokan Crude Oil Transportation Pipeline. Teman-teman bisa lihat. Jadi Pegas dan Raja ini mereka bersinergi ya. Kalau saya kemarin baca laporan keuangannya Raja, Pegas itu PGN ini berinvestasi sampai dengan 75% atas blok Rokan. Jadi teman-teman bisa paham bagaimana ya revenue stream yang bisa didapat oleh si Pegas ini. Ya ini panjangnya 367 km. Mengapa pendapatan Pegas di kuartal 1 itu naik dari upstream? Saya rasa kontribusinya berasal dari blok Rokan. Ya, yang teman-teman harus lihat adalah kuartal 1 baru partial operation dan overall operation kuartal 2. Jadi saya expecting di kuartal 3 laporan keuangannya Pegas akan bagus. Dan ini ada progres-progres lainnya. Oke. Kemudian ya ini menurut saya sangat menarik dari Pegas, yaitu mereka terlibat di dalam blok Rokan untuk ngebuat pipingnya. Jadi Pegas ini perusahaan infrastruktur oil and gas. Oke, yang menarik yang saya suka, Pegas baru berganti nama, maksudnya dari perusahaan gas negara menjadi Pertamina Gas, dan ini adalah portofolionya yang menurut saya harusnya sudah mulai dikonsolidasikan di dalam laporan keuangannya ya. Ini adalah portofolionya dari Pertamina Gas Negara. Yang menarik juga tambahan bagi saya adalah PGN atau Pertamina Gas Negara ini memulai bisnis atau menyediakan konsep dari oil to gas conversion refineries. Jadi mereka sudah mulai membangun piping-pipingnya. Jadi saya lihatnya banyak perusahaan-perusahaan negara atau pabrik-pabrik besar di Indonesia, terutama untuk di refineries-nya, mereka mau konversi dari minyak bumi kepada gas. Ya, ini contohnya ya. Kalau di refineries di Balongan sudah selesai di Agustus 2021, kemudian untuk tahun depan ada di Balikpapan dan di Cilacap tahun 2024. Oke, ini yang paling ditunggu-tunggu sama investor. Saya nggak akan bahas aset, saya nggak akan bahas revenue karena teman-teman bisa ngecek sendiri. Tetapi yang paling penting adalah saya akan bahas adalah ROE-nya teman-teman. Untuk ROE ya teman-teman bisa lihat ya, untuk tahun untuk fiscal year 2021 ROE Pegas mencapai 9,25%. Untuk first quarter atau kuartal pertama tahun 2022 ROE-nya Pegas sudah di 3,46%. Ini berarti Pegas akan mempunyai kesempatan untuk mencapai ROE double digit atau di atas 10. Ini adalah ROE-nya Pegas annualize ya. Ini masih annualize, jadi masih cuman estimasi dikali. Nah, tetapi berdasarkan ini ya, kan kita bisa lihat ya, kalau satu kuartalnya aja udah 3,4, misalkan dia berhasil let's say hanya mendapatkan sisa 3% ROE di sisa 3 kuartal berikutnya, maka Pegas itu sebenarnya sudah mencapai 12% ROE-nya. Nah, untuk ROE sebesar double digit, ini yang menarik bagi saya. PBV-nya masih di bawah 1, dan price earning ratio-nya masih single digit. Jadi ya
kebalik ya metodologinya kalau, ada ya yang bilang value investing, tapi value investing itu mereka hanya ngelihat di PBV dan PER, tapi mereka nggak ngelihat ROE. Apa sih artinya ROE? Jadi ROE itu adalah berapa sih keuntungan yang dihasilkan atau return yang dihasilkan atas ekuitas yang ditanamkan kepada perusahaan tersebut. Jadi menurut saya wajar kalau ROE di bawah 10, PER dan PBV-nya kecil itu sangat amat wajar menurut saya. Jadi kalau ada ya yang suka komplain mengenai kok PER-nya atau PBV-nya masih rendah, ya karena bagi saya ROE itu harus sejalan dengan PER dan PBV, teman-teman. Ya, jadi ini yang menarik bagi saya, yaitu Pegas akan menembus ROE di atas double digit dan ini akan merupakan ROE double digit pertama dalam kurun waktu, ya bisa saya bilang 5 sampai dengan 6 tahun ya. Akan menjadi ROE double digitnya Pegas dalam kurun waktu 5 sampai 6 tahun terakhir. Oke, kemudian untuk target price, 8 brokerage sudah memberikan target price ke 2100. Mari kita ukur dulu apakah hal tersebut memungkinkan dengan skenario technical analysis atau Elliott Wave. Sebelumnya, saya pengen share teman-teman preview view saya akan Pegas. Ya, teman-teman bisa lihat ini di Juni tanggal 17 ya. Waktu Pegas nih chartnya nih. Waktu Pegas masih di level 1800. Ya, saya bilang Pegas minimal retrace di 1725. Ini dia 1725. Maksimum retrace Pegas akan ada di 1505. Nah, teman-teman silakan cek di level berapakah Pegas rebound. Kalau saya nggak salah, Pegas itu melakukan rebound di level 1500. Jadi match dengan maksimum retrace Pegas yang saya targetkan. Kemudian untuk target price-nya, ini memang tanggalnya saya lupa saya cantum, tetapi dekat-dekat dari Juni 17, kalau nggak salah ini Juni 18. Saya sudah mengestimasi juga bahwa Pegas itu akan mencapai level 2K sampai dengan 2100. Mungkin di bulan Desember atau Januari juga. Ini maksud saya seperti ini. Sometimes kita tidak usah, jadi saya melihat ada yang ngevideoin setiap mereka ngebuat laporan rilis laporan keuangan baru dirilis valuasinya. Menurut saya itu agak telat ya teman-teman, karena biasanya harga akan bergerak duluan menuju target harganya. Jadi kalau ada teman-teman yang menonton video baru rilis analisa setelah laporan keuangan dikeluarkan, ya agak telat ya menurut saya, dan apalagi capek-capek ngitung book value berapa, tapi hanya memakai proyeksi. Ya, proyeksinya itu dia memakai compounded annual growth rate atau apa. Menurut saya agak kurang tepat ya. Dan apalagi kalau itu diaplikasikan kepada perusahaan-perusahaan big caps yang memang udah direview oleh sekuritas-sekuritas. Sebenarnya tugas kita adalah kita tinggal baca laporannya, lihat target price-nya, apa memungkinkan, kemudian kita ukur secara Elliott Wave. Ya, kalau menurut saya metodologi saya seperti itu. Kita ukur secara Elliott Wave, apakah memungkinkan riset-riset tersebut. Oke, itu sekedar share view dari saya. Jadi saya kadang-kala menghitung fundamental itu cuma di kuartal 1 atau kuartal 2. Udah, seperti itu tips dari saya. Lalu biasanya di kuartal 3, kuartal 4, saya hanya akan mau melihat apakah proyeksi kuartal 3 dan kuartal 4 laporan keuangannya sesuai dengan estimasi saya waktu di kuartal 1 dan kuartal 2. Jadi nggak perlu menurut saya ya, setiap laporan keuangan dibuat proyeksi kenaikannya. Ya, kenapa saya bilang nggak perlu? Karena udah telat. Biasanya harga udah naik duluan. Ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Oke.
Dan ya ini teman-teman juga bisa lihat, ini kalau ini kan bonusnya buat Pegas, ya sebenarnya teman-teman juga bisa lihat, ini di 18 Juni, saya juga sudah mengestimasi PNBN level targetnya mencapai 2000 sampai dengan 2100. Cuman waktu saya tulis angka ini, waktu itu belum muncul tuh rumor PNBN akan dibeli oleh Sumitomo ataupun apa tuh namanya, Bank of Tokyo Mitsubishi. Ya, saya cuma bantu-bantu ngisi analisa di WhatsApp grup ini buat teman-teman yang apa ingin tahu berapa target price-nya. By the way, kemarin kecapai ya. PNBN kemarin tertinggi nyampe 2140 ya kalau nggak salah ya. Ya anyway, itu sudah saya estimasi di bulan Juni, di mid Juni nih udah saya estimasi. Nah yang belum kejadian itu Pegas. Pegas belum kejadian ke level 2000-2100. Yuk mari kita ukur apakah memungkinkan Pegas mencapai level tersebut. Bentar ya teman-teman. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, yes. Ini Pegas. Ini estimasi saya untuk Pegas. Teman-teman bisa lihat. Pegas. Kalau kita ngambil tolak ukurnya dari bottom-nya Pegas sebelumnya, ya, maka saya melihat Pegas ini bottom Pegas di tahun 2020. Bila saya mengacu pada angka ini, maka target Pegas akan mencapai level 2285. Nih. Ya, ini ya teman-teman, saya kasih. Ya ini kan kita ngelihat horizon jangka panjangnya. Jadi tarik dari bawah sini, saya terus proyeksiinnya di sini. Ya, dia ada di 2285. Kalau kita persempit, jadi ini memungkinkan nih untuk dicapai nih. Kalau analisa-analisa broker akan mencapai 2200, saya melihat yes akan tercapai. Kalau kita perpendek, ya teman-teman kita perpendek dari level sini. Kenapa dari level sini? Jadi kita untuk mengukur target price sesuatu kita harus ambil tarik garis Fibonacci-nya itu dari bottom sebelumnya atau bottom sebelum mereka melakukan pembalikan arah harga. Ya, kalau di sini saya melihat ya ini yang kita akan menjadi target, yang kita akan targetkan adalah di golden ratio-nya. Ya, ini juga level 2000 tercapai, yaitu level 2060. Itu akan tercapai. Nah, bila kita naikkan lagi, ini kan ke lowest di tahun 2021 ya. Ini teman-teman ya. Nah, bila kita naikin lagi sampai level sini nih. Misalkan. Ya, saya melihatnya yes, ranging per gas itu akan tercapai antara 2000 sampai dengan 2250. Oke, jadi ini saya kasih targetnya range. Targetnya antara ini dia teman-teman. Oke, sekarang teman-teman sudah dapat target harga Pegas. Jadi memang apa yang ditulis oleh para analis itu tepat
dan kurang lebih saya yakin akan tercapai level Pegas pada level range 2050 sampai dengan 2285. Yes, ini cara kita mengukur, ini yang saya tadi share sampaikan. Ya, kalau saham udah seperti Pegas, kita tinggal baca review report dan jadi maksudnya kita nggak usah capek-capek harus hitung valuasi lagi gitu. Nah, terus kita cek apakah itu memungkinkan. Jadi prinsip saya adalah technical analysis harus dapat mengikuti analisa fundamental. Memang analisa fundamental itu biasanya gerakannya telat. Yang saya tadi bilang, laporan keuangan udah rilis, harga udah nyampe di mana. Jadi kalau kita mereview laporan keuangan, itu biasanya telat. Makanya saya selalu hanya mereview laporan keuangan di kuartal 1 dan kuartal kedua. Selebihnya kita akan kawal dengan technical analysis. Oke, kita kembali. Ya, kita kembali ya teman-teman. Question atau ada pertanyaan dari teman-teman? Bila tidak ada, kira-kira teman-teman bisa memberikan email dan leave comment di kolom komentar. Kemudian disclaimer informasi oleh saya tidak mempunyai posisi pada saham Pegas dan tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Juga subscribe channelnya bila teman-teman belum subscribe kepada channel ini. Semoga teman-teman selalu bisa cuan dan cuan maksimal pada saham Pegas. Happy cuan dan salam ide investasi.